Hewan-hewan yang bisa digunakan kurban adalah kambing, unta, dan lembu. Umurnya berapa? Umur daripada hewan yang digunakan berkurban, kalau kambing, domba 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau kambing selain kambing domba itu 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau lembu 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun, masuk tahun ke-6. Paling lama unta. Kalau misalkan kurang tahunnya, cemana Ustadz? Kami lembu nggak ada yang 2 tahun. Lembunya rata-rata setahun lebih, karena kalau 2 tahun harganya pun mahal. Cobalah tanya, lembu itu kalau sudah datang, ini berapa tahun ini lembunya ini? Paling setahun lebih, nggak sampai 2 tahun. Padahal hadis sahihnya, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Musinnah itu istilah untuk hewan yang 2 tahun masuk tahun ke-3. Sepakat ulama 2 tahun masuk tahun ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam serta para pengurus yang telah hadir pada malam hari ini, pada seluruh jamaah salat Isya Masjid Babus Salam yang telah hadir pada malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kemudahan segala urusan, dijaga keluarganya, dilindungi dari segala musibah, dari segala wabah, dari segala penyakit. Dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, melunasi hutang-hutang. Kuatkan ya. Dan semoga kita semua bisa berkumpul di jannahnya nanti seperti malam ini kita berkumpul. Amin Allahumma. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan agenda rutin kita, kajian Ahad ke malam Senin keempat, malam Senin kedua, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu pekan lagi, 1 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan yang mulia dan banyak ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalam bulan Zulhijjah. Ada juga ibadah wajib bagi yang mampu, yaitu ibadah haji. Ojo ngomong dewe ya. Ibadah haji bagi yang mampu. Tapi kalau belum mampu, maka ibadahnya sholat jamaah di masjid 5 waktu
kita usahakan semoga dengan kita melaksanakan sholat di masjid 5 waktu, meskipun tak bisa atau belum mampu melaksanakan ibadah haji, sudah tercatat mendapatkan mendapat pahala ibadah haji. Pernah terjadi di zaman tabi'in, seorang ulama bernama Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ketika melaksanakan ibadah haji, beliau sempat tertidur di depan Ka'bah. Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar 2 malaikat bercakap-cakap. Malaikat yang satu bertanya, bagaimana orang-orang jamaah haji pada tahun ini, berapa jumlahnya? Jumlahnya sekian ratus ribu. Apakah ada yang mabrur ibadahnya? Dari sekian ratus ribu itu tidak ada yang hajinya mabrur. Jadi ratusan ribu jamaah tidak ada yang hajinya mabrur. Hanya satu yang diterima ibadah hajinya, itu pun orangnya tak hadir di Ka'bah ini, tak hadir di Mekah ini. Orang mendapatkan pahala ibadah haji mabrur, tapi orangnya tak hadir haji. Siapa itu? Itulah orang yang tukang sol sepatu yang ada di Damaskus, Syria. Dia tak pergi haji karena ada sesuatu halangan. Terbangunlah Ibnul Mubarak. Setelah terbangun, kemudian dicari orang yang ada di dalam mimpi itu tadi. Setelah dicari di Damaskus ini, ditanya-tanya keliling, karena sudah disampaikan oleh malaikat dalam mimpi itu. Kemudian dijumpai, ternyata jumpa. Setelah ditanya, kenapa kok engkau bisa mendapatkan pahala ibadah haji mabrur, padahal engkau tak pergi haji? Diceritakanlah kisahnya. Suatu hari ketika saya mau berangkat haji, saya bertemu dengan seorang janda yang punya anak-anak kecil yang kelaparan. Sebenarnya saya pengen haji itu sudah 40 tahun. Menabung 40 tahun hanya untuk pergi haji. Dulu uangnya itu masih kepingan emas, kepingan perak. Dia menabung sampai 350 dinar. 350. Aku tabung uang itu selama 40 tahun, terkumpul 350 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 4/4 gram. 1 gram sekarang sudah 1 juta. London, Mas. Berarti kalau 4 gram 4 juta kali 350, banyak juta lah ya pokoknya. Berapa itu? 1 M lebih. Itu digunakan untuk bekal pergi haji. Jadi pergi haji dulu itu ternyata mahal. Sekarang murah atau mahal? Lebih mahal lagi. Sekarang haji itu taruhannya nyawa. Ya. Orang daftar sekarang itu sampai nunggu berangkat itu sampai 20 tahun. Sekarang yang umurnya sudah 50 tahun baru daftar, nunggu saja itu sudah taruhannya nyawa. 50 tahun baru daftar haji. Daftar tunggunya 20 tahun. Kira-kira berangkat haji umur berapa? Itu kalau nggak ada COVID lagi, nggak ada masalah, nggak ditunda lagi.
Kalau sempat ditunda lagi ya lebih lama lagi. Meskipun sekarang itu murah, tapi waktunya lebih susah. Dulu mahal. Pernah Kiai Haji Maimun Zubair menceritakan dulu tahun saya pertama haji itu, beliau ini Mbah Mun bukan saya, itu orang pergi haji ongkosnya jual 14 lembu. 14 lembu itu berapa? Satu lembu yang kecil-kecil itu sudah 14 juta, 15 juta kali 14, banyak juta lah pokoknya, gak usah dihitung. Itu bekal haji Mbah Mun sekitar tahun 60-an itu segitu, 60-70-an segitu, 14 lembu. Sekarang kita jual 3 lembu sudah cukup untuk pergi haji, tapi nggak bisa langsung pergi, nunggu lagi 18 tahun. Tapi kalau dijual semua 14 lembu bisa langsung pergi. Sekarang pun masih nunggu lagi. Haji plus pun masih nunggu lagi. 7 tahun. Alhamdulillah. 7 tahun haji plus. Sekarang pengen haji cepat, haji plus, namun mahal dan masih nunggu lagi. Beberapa tahun yang lalu masih 2 tahun nunggunya. Sekarang sudah 7 tahun. Masya Allah. Lah orang ini nabung 40 tahun, ternyata mau pergi berangkat, nengok ada seorang janda punya anak kecil-kecil kelaparan, ngambil bangkai keledai di pinggir jalan, dipotong itu bangkai, dibawa pulang, bangkai itu dagingnya dimasak, diikuti sama tukang sol sepatu. Ini nabungnya itu dia ngesol sepatu tiap hari. Ada yang bilang namanya Sa'ad, ada yang bilang namanya Ali Al-Muwaffaq. Ya. Muwaffaq ini ngesol sepatu nabung 40 tahun itu untuk pergi haji. Ketika diikuti ibu-ibu ini ternyata dimasak itu bangkai itu sampai rumahnya. Dibilangnya, "Bu, itu kan bangkai itu haram." "Iya, haram bagimu karena kau orang mampu. Bagiku ini menempati tempatnya darurat, jadi tidak haram." Dimakannya itu langsung seketika terenyuh hatinya Al-Muwaffaq ini, pulang diambil duitnya, kemudian dikasihkan kepada ibu ini supaya untuk bekal hidup, bikin usaha. Tapi karena dikasihkan ke ibu ini, dia nggak jadi pergi haji. Nggak jadi pergi haji, tapi dapat pahala haji mabrur. Ini saya rasa berat untuk diikuti. Cobalah ikuti. Mungkin bapak mampu, tapi anak istri bapak protes nggak? Orang sedekah kebanyakan sikit saja, sampai rumah gaduh. Nyumbang masjid, tadi nyumbang berapa pak? Nggak banyak, cuma 5 juta. Kok 5 juta kok kali? Kebutuhan kita kan banyak. Terlagi saudara kita pesta, nggak nyumbang, nggak mungkin nyumbang sedikit kan? Saudara, kok disumbangkan masjid segitu banyaknya? Rame gara-gara nyumbang masjid. Orang dulu itu begitu, masya Allah. Maka kita yang belum sanggup untuk pergi haji, banyak-banyaklah sedekah, ibadah, sholat 5 waktu ke masjid. Semoga ibadah itu bisa menggantikan haji kita meskipun kita belum mampu. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang bisa kita amalkan mendekati bulan Zulhijjah adalah hadis idza ra'aitum hilalatil hijjah wa arada ahadukum ayyudahya falyumsik an sya'rihi wa atfarih. Ketika kamu melihat tanggal 1 Dzulhijjah, ini kayaknya sudah mau sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti kita kalau sudah tahu
tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan, siap-siap dijaga rambut dan kukunya, jangan dipotong. Kalau mau pangkas rambut, mau potong kuku sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Sunnahnya dijaga. Sunnah, bukan wajib ya. Sunnah. Ustadz, kalau kita nggak tahu rupanya sudah dipotong baru ingat cemana? Ya kita lupa ya tidak masalah. Orang puasa lupa makan saja nggak batal kok. Kita puasa lupa minum nggak batal. Padahal puasa Ramadan wajib. Ini sunnah, jadi tetap sah. Meskipun kita lupa memotong kuku dan memotong rambut kita. Tapi sunnahnya menjaga rambut, menjaga kuku kita ketika melihat tanggal 1 Dzulhijjah bagi yang mau berkorban. Rambut sama kuku. Rambut, kuku. Itu kan rambut juga. Apa itu kawat? Apa? Rambut kan? Rambut yang mana? Ya rambut yang nampak dan rambut yang tidak nampak. Ada rambut yang tidak nampak? Ada. Saya tahu tempatnya di mana, tapi namanya saya lupa itu. Lalu apa hukum daripada berkurban? Hukumnya apa? Hukum berkurban apa? Sunnah muakkadah. Kalau yang mampu hukumnya kayak mana? Loh, ini berarti madhabnya madhab Hanafi, madhab Maliki. Kurban itu meskipun bagi yang mampu tetap sunnah muakkadah. Imam Syafi'i, madhab kita, madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Cuman ada hadis yang digunakan oleh madhab Maliki, madhab Hanafi sebagai landasan bahwa wajib mengeluarkan hewan kurban bagi yang mampu. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang kok mampu, mempunyai keluasan rezeki, kemudian tak mengeluarkan hewan kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini dipahami oleh ulama, oleh Imam Maliki, oleh Imam Hanafi. Ini sudah sedikit mengancam. Kalau ibadah kok diancam begini, berarti ya arahnya ke wajib. Namun Imam Syafi'i tidak cukup dengan satu dalil hadis, dikumpulkanlah hadis-hadis. Apa hadisnya menurut Imam Syafi'i? Yang pertama hadis dari riwayat Tirmidzi. Apa itu? Nabi SAW dalam satu riwayat beliau bersabda, umirtu bin nahri, aku diperintah Allah untuk menyembelih hewan kurban. Wa huwa sunnatun lakum, dan itu sunnah bagi kalian. Kalau bagiku, kata Nabi, wajib, tapi bagi kalian umatku itu sunnah. Sehingga ada beberapa ibadah yang memang kalau untuk Nabi sendiri khusus itu wajib, tapi sunnah untuk umatnya. Apa contohnya? Sholat witir bagi Nabi wajib. Adik-adik, sholat witir itu biasa kita lakukan itu ketika bulan suci Ramadan. Sholat siap taraweh, habis itu sholat witir. Lah, apakah di luar bulan suci Ramadan juga sunnah sholat witir? Sunnah juga. Salat witir bukan cuman di bulan suci Ramadan, di luar Ramadan setiap malam juga sunnah. Namun kita kebanyakan melakukannya cuman di bulan suci Ramadan. Betul? Kenapa gitu? Nggak ada kawannya? Malas, Bu. Kok sama jawabannya? Berat, Bu. Kalau yang sunnah-sunnah itu memang berat. Kalau kita tahu, kalau mau tahu, sholat witir itu juga sunnah setiap malam. Karena sholat witir, sholat sunnah penutup, sholat sunnah di malam hari. Kemudian apalagi? Kurban itu wajib bagi Nabi, sunnah untuk kita.
Kemudian apalagi sholat duha. Sholat duha itu wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita. Dari satu masjid ini paling yang melakukan sholat duha itu cuman beberapa. Kalau bisa, kalau dihitung mungkin bisa. Karena saya yakin nggak semua yang hadir di sholat duha. Orang saya pun jarang sholat duha. Ya, udah satu sholat duha. Enggak, podo. Sholat duha, Pak, sholat duha. Sholat duha, sholat duha. Duh, kok ini kok tenanan ya? Sholat duha, Pak? Enggak, sholat duha. Alhamdulillah. Sholat duha, sholat untuk membuka pintu. Tapi kalau pintu rezeki cuma dibuka, enggak kita datangi, kira-kira rezekinya bisa kita ambil apa enggak? Jadi jangan cuma dibuka. Artinya apa? Jangan cuma sholat duha, tapi kerjanya enggak rajin. Sholat duhanya rajin, kerjanya juga sudah dibuka pintu, kalau enggak kita masuki. Ya. Makanya sama juga. Di bulan suci Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Pintu surga terbuka. Kalau kita nggak mau usaha untuk masuk, kira-kira bisa masuk nggak? Caranya cemana? Lakukanlah ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Sholat taraweh, lakukan tadarus, puasa siang hari, sedekah. Itu namanya mau masuk pintu surga yang sudah wah enak ini pintu surga di bulan suci Ramadan terbuka, tapi nggak mau ibadah. Ya sholat duha, sholat witir dan apa tadi? Kurban yang wajib bagi Nabi, tapi sunnah untuk kita umatnya. Dalam satu riwayat hadis Nabi juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, kutiba alayyan nakhru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atasku berkurban dan tidak wajib bagi kalian. Jelas sekali hadisnya. Tidak wajib bagi kalian. Lalu bagaimana hadis yang satu tadi kok ancaman, nadanya ancaman. Fala yaqrabanna musallana, barang siapa menemukan rezeki yang halal, keluasan rezeki, mampu tapi enggak mengeluarkan hewan kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini kan ancaman. Makanya kalau kita mau menentukan satu hukum, enggak cuma butuh satu hadis, dikumpulkan semua hadisnya, ya, dikumpulkan semua. Ini Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Lah kurban yang wajib yang cemana? Kurban yang wajib itu kurban yang dinazari. Kurban yang dinazari. Nanti kalau saya sudah panen jagung tuh dan berhasil, jagungnya nggak ada yang tumbang-tumbang, jagungnya panennya sukses. Sekali panen kan biasanya satu kilo itu kalau bagus 4.000 harganya, kali 2 hektar udah berapa, lumayan. Jadi kurbanlah pas itu nanti tanggalnya. Saya nazar, kalau ini bukan saya, ini saya bukan, cuman mencontohkan, jangan salah paham ya. Saya mencontohkan, kalau nanti saya panen jagung saya dan berhasil, maka saya akan ikut berkorban. Saya nazar ingin berkorban. Dan itu jadi wajib. Kalau wajib, orang yang berkorban tidak boleh makan daging kurbannya. Artinya apa? Harus dibagikan semua, orangnya saja, bukan cuman orang yang berkurban, keluarganya yang dinafkahi, yang ditanggung juga tidak boleh makan daging kurbannya. Lah nadar ini sifatnya sensitif. Bahkan kadang begini Pak, kita itu di suatu daerah itu beda-beda. Kadang orang bilang, aku nanti catat ya, aku nanti ikut kurban.
Atau dia bilang, aku nanti kalau banyak rezekiku ikut kurban lah. Betul itu? Iya, sumpah. Walaupun tak ada kata-kata nazar, tapi kalau di kampung itu kata seperti ini itu sudah tercatat sebagai ngomong. Ngomong itu artinya apa? Yo pahamannya yo nazar. Maka itu sudah sah sebagai apa? Nazar. Kalau nazar berarti wajib. Sampai-sampai dalam fikih itu ada yang mengatakan begini. Ada orang bertanya, orang ini bawa kambing, ditanya, itu kambing untuk apa? Ya mau untuk kurban lah. Ini kan itu sudah terhitung jadi nazar. Ini kalau ngikuti ulama yang keras. Kalau kita yang ngikuti yang enak-enak saja, asalkan tidak ada kata-kata saya bernazar, maka tidak jadi nazar. Cuman untuk supaya hati-hati, maka kita tidak usahlah bilang-bilang kayak gitu. Adapun kambing, memang niat kita mau kita jadikan hewan kurban nanti. Ini untuk apa ini kambing? Ya mau dipelihara lah. Ya memang mau dipelihara dulu kan. Gak usah dibilang-bilang mau kurban. Mau untuk apa ini? Mau untuk kurban ya? Iya. Oh sudah diiyakan sama saja. Untuk apa ini? Mau dipelihara. Tahu-tahu nanti 10 Zulhijjah dibawa ke masjid, disuruh nyembelih panitia. Untuk kurbannya, hari itu ditanya, diam. Itulah yang paling selamat supaya tidak tercatat sebagai nazar. Kalau ngikuti ulama yang keras tadi. Cuman saya kalau untuk orang banyak, pakai yang pendapat yang paling mudah. Yaitu apa? Kalau ditanya, ini untuk apa hewan kurban? Apa untuk kambing ini? Ya mau dipelihara saja. Pengen melihara kambing. Kemudian kurban ini sifatnya, kalau satu keluarga sudah ada yang mengeluarkan hewan kurban, satu keluarga itu sudah tidak dituntut. Artinya kayak mana? Berarti satu kambing sudah cukup untuk satu keluarga. Bukan begitu. Maknanya kalau ada satu keluarga sudah mengeluarkan, kan kalau satu keluarga tidak mengeluarkan kok mampu, hukumnya kan makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kayak tadi ancaman Nabi tadi, jangan dekat-dekat tempat salatku. Tapi satu keluarga ada satu saja yang mengeluarkan hewan kurban, entah bapaknya, entah ibunya, entah anaknya, maka sudah tidak dibilang pelit, istilahnya gitu. Sudah terbebas dari tuntutan makruh. Artinya tidak makruh lagi. Bukan berarti satu hewan kambing cukup untuk satu keluarga, bukan. Satu kambing cuman untuk satu orang. Satu kambing cuman untuk satu. Kalau satu lembu bisa 7 orang, satu onta bisa 7 orang. Tapi kalau untuk menggugurkan tuntutan supaya tidak terkena hukum makruh, cukup satu keluarga mengeluarkan satu. Kalau enggak, satu orang boleh di sini mengeluarkan hewan kurban satu, masjid sana dikasih satu, masjid sana disebar ke seluruh masjid-masjid yang ada di Kecamatan Sunggal. Tidak apa-apa, bagus. Boleh satu orang kurban lebih dari satu, boleh sekali. Jadi enggak cuma satu saja. Nabi Ibrahim itu pernah kurban hewan itu 1000 kambing. 1000 kambing. Kurban kok sampai 1000 kambing. Sekarang satu kambing untuk kurban saja 2 juta satu orang. Ini kalau 1000 kambing 2 juta kali 1000, 2 miliar. Sampai sekarang saya belum pernah dengar itu orang kurban lebih dari 2 miliar itu. Itu baru kambing saja. Ontanya 300. Ontanya 300. Satu onta 50 juta. Berapa miliar itu? Itu kurbannya Nabi Ibrahim. Tapi nggak tahu Pak Ibrahim yang sekarang ini kurbannya bisa ngikuti Nabi Ibrahim atau enggak.
2 miliar lebih. Jadi boleh satu orang kurban lebih dari satu. Kemudian hewan-hewan yang bisa digunakan kurban adalah kambing, unta, dan lembu. Umurnya berapa? Umur daripada hewan yang digunakan berkurban, kalau kambing, domba 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau kambing selain kambing domba itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau lembu 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6, paling lama unta. Kalau misalkan kurang tahunnya cemana Ustaz? Kami lembu nggak ada yang 2 tahun. Lembunya rata-rata setahun lebih, karena kalau 2 tahun harganya pun mahal. Cobalah tanya, lembu itu kalau sudah datang, ini berapa tahun ini lembunya ini? Paling setahun lebih, nggak sampai 2 tahun. Padahal hadis sahihnya la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Musinnah itu istilah untuk hewan yang 2 tahun masuk tahun ke-3. Sepakat ulama 2 tahun masuk tahun ke-3. Sekarang hewan kurban kita, lembu kita berapa umurnya? Ustadz, katanya ada yang 6 bulan pun hewan kambing boleh digunakan kurban. Lemah pendapatnya. Masyhur pendapat itu kalau domba 1 tahun ke atas. Kalau akikah, mungkin kalau akikah boleh 6 bulan umur domba ke atas sudah boleh dipotong untuk akikah. Makanya di pinggir-pinggir jalan itu banyak ditempel akikah 900.000. Ya boleh. Tapi kalau kita kenapa? Kurban kita kok 2 juta satu orang. Ya kita kurban, bukan akikah itu kenapa kok 900.000? Kambing 6 bulan ke atas sudah boleh untuk dipakai akikah. Ya kambingnya kecil, namanya 900.000. Tapi kalau untuk kurban itu 1 tahun ke atas, ya harganya pun beda. Jadi cemana solusinya Ustaz? Itu BKM lah itu yang tahu. Supaya 2 tahun kayak mana? Ya, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih hewan kecuali musinnah 2 tahun ke atas. Ustaz, payahlah kalau kayak gitu. Ya, saya cari solusinya kayak mana lah. Saya pun kurang paham solusinya itu kalau sudah begitu. Oh, yang jual, berarti nokoh yang jual itu. Ini berapa ini? Oh, udah bisa lah pokoknya itu. Ya, gitu. Iya, mestinya gitu. Tapi lanjutan hadisnya illa ayyasura alaikum, kecuali sulit bagi kalian. Kecuali sulit bagi kalian. Sulit menemukan. Saya rasa tidak mungkin. Banyak kok lembu yang 2 tahun ke atas. Sulit duitnya. Wallahu alam bisawab, sulit duitnya. Tapi ulama kontemporer itu diteliti lagi. Kenapa kok nggak boleh kecuali 2 tahun ke atas? Sapi Arab sama sapi sini beda. Sapi Arab itu kalau 2 tahun 2 tahun kurang, kualitas dagingnya masih belum bagus, belum bisa, sehingga Nabi musinnah, ya, bilangnya apa? Musinnah 2 tahun ke atas. Cuma sapi Indonesia dan sapi sekarang ini diteliti, sudah layak kok untuk dimakan dagingnya. Itu menurut pakar, ya pakar daging. Kalau kita nggak paham, mestinya kita ngikuti pakar daging.
Jadi ulama pun nggak bisa tentang itu. Ulama pun harus tahu tentang itu. Tanyanya ke siapa? Pakar daging, tukang jagal. Kalau untuk menghukumi tentang penyakit atau apa, tanyanya ke siapa? Ahli kesehatan, orang tabib, orang kedokteran. Sehingga misalkan berhubungan dengan penyakit, ini sholatnya masih bisa pakai air wuduknya atau sudah boleh pakai tayamum? Itu yang tahu itu siapa? Tanya dulu, ini boleh kena air apa enggak? Dokter yang bilang. Bukan harus ustadz harus tahu. Oh, ustadz kok enggak tahu? Loh, ranahnya ke kesehatan, ya berarti harus konsultasi dengan pakar kesehatan. Kayak virus kemarin, ini virus ini kayak mana ini? Tanya dulu pakarnya. Yo, sama siapa? Orang kesehatan. Jangan kita ustadz, kita orang sudah tasawuf dihadapkan sama virus kayak gitu. Pasti jawabannya nggak ada itu. Semua itu Allah. Jadi kayak gini boleh dimandikan, boleh boleh, nggak ada masalah itu. Covid itu nggak ada. Iya, nggak nampak memang. Itu pakarnya sudah beda ranahnya. Jadi kita tidak boleh orang kalau ahli fikih itu nggak bisa orang kayak ahli tasawuf. Kalau ahli tasawuf ya memang langsung Allah, pokoknya Allah. Tapi orang ahli fikih itu rasional. Dia harus benar-benar tahu sesuai rasional. Pakarnya dalam bidang itu siapa? Dipanggil. Dulu pernah saya mengikuti musyawarah. Musyawarah itu musyawarah MUI. Saya diutus untuk mewakili menggantikan kiai saya di Jawa Timur, di Tuban, Kabupaten Tuban. Itu membahas tentang make up. Ya, make up yang terbuat dari urin lembu. Urin lembu yang ditampung, kemudian endapannya itu ternyata bisa dibuat untuk kosmetik. Pernah nggak terpikir kayak gitu? Ya, urin lembu, itu endapannya itu ternyata disaring itu bisa untuk kosmetik. Lalu bagaimana hukumnya orang yang memakai kosmetik yang tercampur dari bahan itu? Boleh enggak kalau dipakai sholat? Nah, kemudian kalaupun itu dipakai campuran, apakah kadarnya itu seberapa yang boleh dipakai sholat? Kalau misalkan kadarnya sedikit, apakah boleh? Ataukah sekian persen tidak boleh? Batasannya seberapa? Kami para ustadz itu cuma baca lewat begini. Buku, kitab-kitab kuning. Sementara kayak gitu yang tahu ahlinya, ahli kosmetik, yang tahu pakarnya, harus tahu kadar yang digunakan sebagai campuran itu berapa persen. Kemudian apakah ini sudah yang diambil itu memang yang najisnya atau bukan? Ya karena kami ustadz, itu benda najis dicampurkan ya tetap najis. Ya kami sepakat jawab hukumnya kayak mana? Nggak boleh pakai kosmetik itu. Tapi ada yang bagus usulannya. Seharusnya kalau kita bahas tentang kosmetik begini, kita panggil pakarnya, satu yang ahli, sehingga kita tahu bagaimana menghukuminya. Nah, itu orang ahli fikih itu begitu. Jadi nggak langsung mentang-mentang ustadz bisa baca kitab terus menghukumi ini boleh, ini tidak boleh. Enggak. Kemudian kayak judi kemarin, game kemarin itu beberapa bulan itu rame musim Covid, orang banyak yang nganggur, banyak yang main game. Apa jenenge? Game apa jenenge? Skater apa jenenge? Rame. Gaduh suami istri gara-gara lakinya satu harian main game terus. Beli apa jenenge? Beli chip. Uang belanja untuk besok belikan chip, marah istrinya, gaduh gara-gara itu. Main game terus.
Kalau orang yang punya banyak duit ya kasih duit, istri diem. Yang nggak punya gaduh. Nah, pertama saya ditanya itu kayak mana hukumnya, saya nggak tahu menahu itu kayak mana. Kita kalau mau menghukum itu kan harus tahu dulu itu game itu modelnya cemana. Saya kira itu game-game kayak biasa main robot-robotan jalan, berantem-berantem ada yang kalah gitu. Rupanya gamenya sudah beli chip. Pakai apa duit. Wah, ini sudah ranah judi ini. Beli chip. Kemudian chip ini digunakan untuk main game. Manfaatnya di mana? Dalam fikih jual beli yang sah itu jual beli perkara yang ada manfaatnya. Tidak sah jual beli perkara yang la manfaatalah, enggak ada manfaatnya. Kalau tidak sah berarti itu jual beli jadi haram. Coba saya tanya, manfaatnya apa? Senang, enggak kayak gitu. Kita kalau mau senang itu dengeri kisah-kisah tentang surga. Senang enggak? Saya enggak pala senang kalau masuk surga itu. Ada yang bilang gitu. Kalau mau senang bukan kayak gitu. Kalau mau senang itu jangan yang melanggar syariat. Jual beli perkara yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dalam syariat Islam. Oh, kalau kayak gitu ya nggak boleh. Jangan itu. Barulah saya bisa bilang nggak boleh hitungan itu. Hukumnya kayak mana, Ustaz? Nggak boleh, oh ya. Dijawab haram nanti marah. Jangan. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bijak, nggak bisa kita langsung tanya, ini hukumnya begini, tanpa mengetahui asal-usulnya. Kemudian hewan-hewan yang tidak boleh dipakai untuk berkurban. Ustadz, kalau misalkan hewan itu betina gimana? Kambing betina boleh nggak dipakai kurban? Hah? Kalau kambingnya sudah hamil berapa bulan kambing? Usia kandungan kambing berapa bulan? 9 bulan itu manusia. Ini kalau nggak tahu pakar kambing harus tanya pakar kambingnya. Panitia kurbannya. Kalau lembu berapa bulan hamilnya? 10 bulan. Kesuwen setahun. Lembu 10 bulan. Kucing menek. Kambing 6 bulan sudah lahir. 6 kan. Kambing 6 bulan. Ustaz kok tahu? Aku pernah gembala kambing. Kayak gini saya tuh pernah ngangon kambing. Loh, Ustaz gak malu ngangon kambing? Semua nabi itu ngangon kambing. Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'a. Allah gak pernah ngutus nabi kecuali pernah ngangon kambing. Nabi pernah. Engkau pernah ya Rasul? Pernah. Aku pernah ngangon kambing untuk ahli Mekah ini dan dapat upah darinya. Gak ada nabi yang diutus kecuali pernah ngangon. Maka kalau bapak-bapak pengen jadi pewaris Nabi, maka ngangonlah Kalau nggak ngangon kambing, ternak kambing, dia apa? Diambilkan rumput ngarit. Ya, kalau dulu itu ngangon, kenapa sih kok Nabi itu disuruh ngangon kambing? Disitulah belajar untuk ngayomi umat, mengatur umat. Dikira gampang apa ngangon kambing? Butuh kesabaran. Ngangon kambing itu butuh kesabaran. Orang yang nggak sabar nggak bisa ngangon kambing. Ya. Betul. Kambing itu diengon sini, satu di sini, satu bisa sampai sana. Apalagi pinggir-pinggirnya tanaman orang hijau-hijau. Oh, ke situ aja tuh kambing. Ya, kita megang yang ini, yang sana ke sana. Marah-marah terus kalau nggak sabar kita. Lah Nabi dari kecil itu sudah dilatih untuk sabar.
Anak-anak kita kalau mau jadi ulama besar, mau jadi orang besar, dari kecil harus dikasih tanggung jawab yang kayak gitu. Suruh ngangon aja. Carikan apa? Carikan sesuatu pekerjaan, tanggung jawab yang membuat dia itu bisa mengayomi entah apa. Ya. Anak-anak sekarang nggak ada di sini, jarang sekali yang kayak gitu, ngangon-ngangon kambing. Yang banyak yang main game. Kalau gamenya ngangon kambing saat ya nggak tahu kalau kayak gitu. Ya. Kemudian hewan-hewan yang tak boleh dipakai untuk berkorban, satu hewan yang pincang, sudah jelas. Pincangnya kenapa? Pincang itu asli dari kecil ataupun pincang karena penyakit. Ya, penyakit atau pincang karena kecelakaan. Sudah dibeli dari orang sehat, rupanya waktu dibawa ke masjid di tengah jalan jatuh, pincang kakinya, cacat dia, nggak sah dipakai nurunkan lembu, lompat lembunya, keplekok kakinya, pincang. Hati-hati panitia tanggung jawab, siapkan lembu sendiri untuk gantinya. Tumpurlah Ustaz. Tak rasa tahun depan gak mau jadi ketua panitia. Jadi pernah saya tanya itu. Di sini pernah Ustaz, di masjid saya sendiri. Pernah kayak mana Pak? Lembu yang kami beli itu waktu diturunkan lompat dia, keplekok kakinya. Kami tarik gak mau berdiri. Jadi cemana? Yo, itu tanggung jawab panitia, gue bilang. Mana lah pula Ustaz, kami punya duit segitu 14 juta. Siapa yang mau tumpur? Nah, kan itu nggak boleh kalau cacat begitu. Jadi kayak mana Ustaz? Ya sembuhkanlah. Jadi bawa ke dukun patah. Tunggu sampai sembuh. Ya nggak mungkin kan Ustaz bawa dukun patah dulu katanya. Pokoknya tidak boleh cacat. Makanya hati-hati. Pernah lagi malam-malam, kan datangnya malam tuh. Makanya nanti pesen kalau bisa pagi saya datang. Pagi datang, jadi orang yang nunggui itu nggak ada resiko. Di sana dijaganya. Pagi jam 3 atau jam 4 kan sudah banyak di masjid. Kalau malam diikat di sini terpaksalah kita yang jaga. Iya, kalau kita melek terus, kalau tidur tahu-tahu pernah itu, karena bukan cuman dicuri aja resikonya. Mau itu kambing atau lembu itu muter-muter di tempat yang diikat itu. Lama-lama kecekek dia, tinggal. Lah Ustaz kok tahu? Kambingnya mertua saya sendiri pernah kayak gitu. Mau dititipkan di masjid, khawatir dicuri orang. Jadi cemana aja, udahlah aku bawa pulang, diikat di bawah pokok rambutan. Muter-muter itu kambing, frustasi mungkin besoknya mau mati, udah tahu. Mati juga di situ, kecekek lehernya. Pagi-pagi mau dibawa ke masjid, sudah gak bernapas. Nah, makanya hati-hatilah. Ketua panitia ini mulai deg-degan nih. Kok langsung pucat, gawat juga ini. Nyesel aku jadi ketua panitia. Siap-siap lah ya. Segala sesuatunya siap-siap ini. Memang panitia ini cuman dapat capeknya. Orang kita nggak ada yang bayar ya kan. Tanggung jawabnya besar. Ini hewan kurban umat. Salah sedikit yang diprotes. Bukan orang lain, tapi siapa? Terutama ketua panitia. Zakat itu saja zakat. Kami panitia zakat itu nggak ada dibayar. Ya kalau untuk dapat bagian itu kan paling uang capek gitu, nggak sampai seberapa. Itu pun kalau ada salah, selip satu saja dimarahi ketua panitia itu. Pernah kami itu
lewat satu orang, namanya salah, dikasihkan tetangganya. Pagi-pagi sebelum sholat Idul Fitri, dilabraknya panitia. Untung aku nggak ada di masjid, aku ngisi di luar. Pulang-pulang dilapori, Ustadz, nah ada yang marah-marah tadi. Kenapa marah-marah? Gak kebagian deh, kok iso? Rupanya dengernya salah, dudu wong iki. Sampingnya dikekno. Untung ada stok, orangnya pulang kampung sudah, itulah dikasih dia, baru diem. Nah, panitia kayak gitu itu masya Allah, cuman dapat apanya aja, capeknya aja. Cuman itulah yang pahalanya besar. Kemudian hewan yang tak bisa dipakai kurban, hewan yang matanya picek. Mohon maaf, matanya picek. Nggak ada item-itemnya, putih semua gitu. Nah, putih semua kayak kuntilanak gitu kan. Itu jangan dipakai kurban. Atau pas waktu mau disembelih, lasak itu lembu, lompat-lompat, kenalah matanya sama parang itu, cop. Cacat matanya. Nah, makanya hati-hati. Yang nyembelih siapa di sini? Oh, nggak datang. Wah, aman lah dia, nggak takut lah itu. Hati-hati yang nyembelih ya. Kemudian hewan apa yang nggak bisa dipakai? Yaitu hewan yang sakit perut. Pokoknya sakit yang mempengaruhi daging. Kudisen, sakit yang mempengaruhi daging. Penyakit kulit lembu, pernah itu ya, biasanya. Itu sampai kurus, nggak mau makan. Itu bisa itu lama-lama mati. Tetanggaku kemarin dekat masjid silaturahmi, lembunya mati. Sakit kayak gitu, kulitnya itu kayak bintik-bintik banyak sekali, mati dia. Penyakit apa jenenge, Pak Ketua? Mati dia. Jadi jangan dipakai kurban hewan yang berpenyakitan. Kemudian hewan yang kurus, nggak ada dagingnya, jangan dipakai kurban. Apalah yang dibagi ke orang fakir miskin? Cuma tulang sama kulit, sama isinya angin tok di dalam. Jangan dipakai untuk kurban. Kemudian hewan apa lagi? Hewan yang nggak ada ekornya. Hewan yang nggak ada ekornya. Lalu apa lagi? Hewan yang kupingnya nggak ada. Nggak ada kuping. Kalau kupingnya terpotong sedikit aja masih nampak, kalau dari jauh ada kupingnya, tidak masalah. Tapi kalau sudah jelas nggak ada kupingnya, jangan dipakai. Kuping, ekor. Tapi kalau mohon maaf, nggak ada telurnya masih boleh, ya. Ini agak adanya memang dari kecil loh ya, bukan karena dipotong. Kata Ustadz, nggak ada telurnya boleh, malam-malam dicuri, dipotong telurnya dulu. Kasus meneh. Maksudnya nggak ada telurnya, itu memang dari kecil nggak ada telurnya. Hewan yang nggak ada tanduknya enggak apa-apa, boleh. Atau patah tanduknya waktu malam, diserodokinya itu tembok karena dia sudah marah, besok pun mati juga nya, diserodoki temboknya. Rupanya patah itu tanduknya, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Yang enggak boleh, enggak ada kuping, enggak ada ekornya. Nggak ada duitnya juga nggak boleh. Oh no, why? Hukumnya menyembelih hewan kurban di malam hari makruh. 9:30. Di malam hari menyembelih hewan kurban hukumnya makruh. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau orang belum akikoh, boleh nggak dia kurban? Boleh, kenapa nggak boleh? Ada aja yang tanya ini, kami belum akikoh, Ustadz. Jadi, ya nggak kurban lah, akikoh itu durung kok. Nggak apa-apa. Mau akikoh silahkan, mau kurban juga silahkan.
Dua-dua lebih bagus. Ya. Enggak ada itu aturan itu, enggak boleh kurban kalau belum akikah. Kemudian disunahkan ketika menyembelih hewan kurban ada 5. Yang pertama membaca bismil. Ustadz, hewan apapun kalau mau kita makan nyembelihnya baca bis. Kalau misalkan nggak lupa nggak baca Ustadz, boleh asalkan yang nyembelih orang Islam. Kadang potong-potong ayam itu di pinggir, kadang dia lupa nggak baca bismillah, tekuk lehernya seret lempar. Ya, itu halal Ustaz, halal yang nyembelih Islam. Ya, yang nyembelih Islam. Kemudian untuk makan makanan yang halal atau enggak ini, kalau bisa kita cari ikan, kita cari lauk juga harus hati-hati. Kalau tahu kita makanan hewannya itu kurang atau enggak halal, diternaknya lah di bawah kandang, mohon maaf, B2. Atas kandang B2, bawah kolam ikan lele biasanya ya. Sing dimakan-makan gue. Hati-hati. Makanya kalau mau beli ikan tuh endapkan 3 hari, kasih makan makanan yang bagus 3 hari saja, nanti sudah bersih ya, tidak masalah 3 hari bersih. Cuman kalau kita tahu dari kecil sampai besar makanan itu, ya kalau bisa jangan. Ini ada penjual lele, nanti orangnya marah pula ke sini kan. Hati-hati. Begitu juga ayam pun begitu. Kalau dari kecil dimakan yang najis sampai dagingnya pun bau najis itu, jangan dimakan. Jangan dimakan. Tapi kalau ayam pernah makan kotoran, ya itu enggak masalah. Yang penting pas disembelih enggak ada kotorannya. Kalau enggak boleh itu dari kecil memang makanannya itu aja najis sampai mempengaruhi kulit dagingnya pun bau najis. Maka itu yang enggak boleh dimakan. Pernah ada yang debat gara-gara makanan hewan. Apa itu? Kepiting. Tahu kepiting? Kepiting itu kalau di Arab juga ada kepiting. Jadi ada ulama yang bilang kepiting itu kan cangkangnya itu kuat. Hewan itu kalau paruhnya kuat, burung cengkeramannya, kakinya kuat, itu saja diharamkan. Kepiting ini cengkeramannya kuat. Udah gitu hidup di 2 alam. Hewan yang hidup di 2 alam hukumnya tidak boleh makanya nggak ada yang makan buaya, itu nggak ada. Kenapa? Buaya hidup di 2 ya. Kepiting hidup di 2 alam. Jadi ulama yang satu ini bilang haram, yang satu bilang halal. Wong hewan laut kok. Laut itu al-hillu maitatu at-tahur ma'u. Airnya suci, bangkainya hewannya pun halal. Ikan mati di laut kita makan, boleh, sah. 2 yang bangkai yang halal. 1 bangkai belalang, kemudian bangkai ikan. Dulu waktu kecil sering nyari belalang, tusui, bakar, enak. Pernah saya makan itu, rupanya kena belalang yang hijau besar. Biduran semua lambene domble kabeh. Sampai rumah, ya Allah, cong, iku anakku to sapa kok grenduwo ngono ora. Biduran semua. Rupanya itu belalang yang gatel, besar, belalang kayu. Yang hijau tapi biduran. Diambilkan kunyit, dilapur kunyit semua seluruh badan. Nah, itu 2 yang halal, bangkai yang halal, belalang sama ikan. Ini kepiting kan di laut, yo halal. Yoga, itu kan kuat cengkram. Udah gitu hidup di 2 alam. Debat ini enggak. Kalau kita debat begitu terus enggak siap-siap. Ayo kita datang ulama yang paling masyhur. Ulama itu adalah Mbah Khalil Bangkalan di Madura. Didatangi ke sana. Kita tanya sama Syekh Khalil Bangkalan. Begitu datang ke sana, sampai sana
siang-siang langsung diajak makan. Ayo makan. Pas waktu makan, di hidangan mejanya itu begitu dibuka, kepiting lauknya. Yang bilang haram tadi noleh-noleh, kok kepiting? Ayo makan. Ya, ternyata itulah jawaban ulama ini. Enggak banyak cakap. Ya, dari luar sudah tahu berarti. Ya, itu ulama hebat. Nah, enggak ada SMS, enggak ada WA sebelumnya. Bah, nanti masak kayak kepiting, enggak ada gitu. Itu sudah kong kali kong namanya. Ini betul terjadi. Saya sendiri kemarin. Saya itu waktu mau silaturahim di rumah kawannya istri di daerah sana, Blangkahan, ke arah ke arah tempat mandi yang terkenal sana. Kuala, daerah Kuala. Pantai apa namanya? Pahorok. Bukit Lawang. Di mobil itu, Dek bilanglah sama kawanmu itu, kita masak jauh-jauh cuman dimasakkan ubi gitu. Katanya semalam itu mau dicabutkan ubi, mau dimasak. Jauhnya kayak gini kok cuman ubi sih, Dek. Yo minimal yo gurami asam pedas gitu napa. Bilang nih, enggak ada pulsanya. Wah, nasib lah nih jauh-jauh makan ubi. Sampai sana kami tunggu dikeluarkan. Rupanya isinya gurami asam pedas tadi. Aku malu kali lah, jangan-jangan tahu lah ini. Jangan-jangan orang ini tahu lah ini. Istri saya langsung bilang, kan mas, tahu ibu ini. Jangan bilang-bilang napa, masa jauh-jauh ubi katanya apa kak katanya. Itu kejadian. Aku tadi dari rumah begitu juga. Nanti itu, rupanya betul sesuai. Masya Allah. Memang lah. Kayak minum air susu ini. Karena dekat warung banyak di sini, kira-kira nanti ayam penyet. Rupanya belum. Alhamdulillah. Kemudian sunnah lagi, ketika kita menyembelih hewan kurban membaca sholawat. Selain bismillah apa? Membaca sholawat. Kalau baca sholawat, kenapa kok sunnah Ustaz? Kalau bismillah kan memang ada dalilnya. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makanlah dari perkara yang sudah disebutkan nama Allah di atasnya. Kalau belum jangan dimakan. Jadi ini dalil Al-Qur'an untuk bismillah supaya dibaca sebelum kita memakan sesuatu. Hewan mau dimakan, sembelih, baca bismillah dulu. Tapi kenapa kok enggak wajib bismillah? Meskipun Al-Qur'annya ada, karena Nabi pernah ditanya sama sahabat. Sahabat Nabi dikasih daging sama orang-orang kampung pedalaman. Dikasih daging. Kemudian sahabat-sahabatnya ragu, ini daging ini nyembelihnya pakai bismillah apa enggak ini? Jangan-jangan asal nyembelih. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dikasih daging. Bisa enggak ini kami makan? Kami ragu karena tak tahu ini dibaca bismillah atau belum. Kata Nabi, samu fakulu. Udah baca bismillah lalu makan. Ini menjadi dalil bahwa ketika menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan apapun tak wajib baca bismillah, tapi hukumnya cuma sunnah. Kemudian menghadap kiblat. Kalau kita menyembelih hewan, sunnahnya menghadap kiblat, tapi jarang itu. Tukang potong ayam itu kalau nyembelih ngadep kiblat, gak ono ya. Ngadep kiblat terus bismillah terus baca sholawat, ono ora? Jarang. Sing aneh tangkep tekuk sret lebar.
Hewan apapun, hewan kambing, hewan lembu, hewan unta, sunnahnya menghadap kiblat. Sunnah. Kenapa? Karena kiblat adalah sebaik-baiknya arah. Kalau enggak menghadap kiblat boleh? Boleh saja. Sunnahnya menghadap kiblat. Kepala di sini, kaki di sini. Dosat orang tidur kan kepala di sini, kaki di sini. Kalau kepalanya di sini kayak orang tidur, yang nyembelih yang payah. Piye nyembelih ya ge? Kalau kepala di sini, kakinya sini, diadep ke kiblat, itu pas kalau yang nyembelih tangan kiwo, tangan kiri, orang kidal. Tapi kalau tangan kanan, payah. Karena kebanyakan pakai tangan kanan, maka Nabi pun nyembelihnya kepalanya di sini, supaya mudah posisinya. Kemudian sunnah lagi membaca takbir, dibacakan Allahu Akbar. Kalau kita baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca takbir. Idul Adha masih boleh baca takbir, mengiring-iringi sholat takbir muqayyad boleh. Kalau Idul Fitri tidak boleh baca takbir setelah Idul Fitri, sholat tidak boleh. Tapi kalau Idul Adha sampai 4 hari, 10, 11, 12, 13, maghrib terakhir tanggal 13 Zulhijjah nggak boleh lagi. Asar masih boleh, maghrib sudah nggak boleh. Yang terakhir adalah doa supaya diijabah, diterima kurbannya. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah nikmat darimu, aku arahkan untukmu juga, maka terimalah ya Allah. Itu sunnah-sunnah ketika kita menyembelih hewan kurban, dan sedikit tentang kurban. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada salah mohon maaf, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan.